semuanya, Deep Talk di sini. It's time to your brain up. Putar otaknya, dengerin pendapat yang lain, kalian akan temuin sesuatu yang menarik dari itu. Malam ini kita akan ada di segmen Deep Talk, Thinking, Discussion, and Repeat. Pikirin dulu, habis itu baru kita diskusiin. Perkenalkan sebelumnya, nama gue Ridi Prahara. Kalian bisa panggil gue Rin di sini. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di diskusi malam hari ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa add IG-nya Deep Talk juga, ada deeptalk.dc. Kita juga ada YouTube juga, itu YouTube-nya ada di Deep Talk DC gitu. Ada di atas juga ada tuh di podcast. Kalian bisa klik di sana karena ada beberapa podcast yang menarik, mungkin belum kalian dengerin pendapat dari kita gitu. Belakangan ini berterbangan post dari suatu akun Instagram yang mendikte apa yang seharusnya orang punya di usia 25 tahun. Mungkin kalian sempat melihat postingan orisinalnya di Instagram ataupun di Twitter. Tapi kalau kalian yang belum tahu, ini gue bacain isinya. Usia 25 tahun, idealnya punya apa? Punya tabungan 100 juta, jalan rumah sisa 20%, punya kendaraan pribadi dan gaji minimal 8 juta. Di talk kali ini kita akan ngebahas mengenai postingan ini dan statement dari mana sih, judge dari mana sih orang itu bisa mempunyai statement kayak gitu. Sebelumnya gue akan tanya dulu nih ke kalian. Pertanyaan yang pertama dari gue, kriteria ideal menurut kalian itu yang kayak gimana sih? Gue mau tanya dulu dong ke Jo. Kalau menurut lu nih Jo, kriteria ideal untuk kehidupan menurut lu tuh yang kayak gimana sih? Idealnya ya? Karena semua orang pasti beda-beda kan? Di umur 25 itu gue yang ideal adalah di mana lu cukup buat menghidupi diri sendiri dulu. Soalnya nggak bisa ditarget juga di umur segitu. Lu butuh yang namanya masih belajar, terus improvisasi, jatuh bangun dalam kehidupan gitu. Oke, thank you. Thank you. Oke. Gue mau tanya ke Mas Klo dong, Mas Klo. Kalau Mas Klo sendiri, ideal itu yang kayak gimana sih? Untuk hidup ya, kehidupan yang ideal tuh yang kayak gimana sih? Iya, yang pasti berkecukupan gitulah. Berkecukupan. Cukup itu yang kayak gimana dulu nih? Menurut Mas Klo-nya ya. Dari Mas Klo nih. Cukup yang seperti apa tuh? Dalam hidup kayak buat makan. Bahagia ya? Iya. Yang penting Mas Klo merasa bahagia dan tercukupi semuanya gitu. Ideal. Nah itu ideal. Oke. Thank you Mas Klo. Kita tidak bisa mengkotak-kotakan ideal itu seperti apa. Karena kita nggak pernah tahu kan. Ideal menurut kita itu belum tentu ideal menurut orang lain juga kalau menurut gue. Nah, yang kedua nih. Menurut kalian sendiri, standar hidup orang bisa nggak sih kita bikin sama? Kayak yang di statement di atas tadi. Standar idealnya orang di umur 25 tahun itu harus punya tabungan 100 juta, cicilan rumah sisa 20%, punya kendaraan pribadi dan gaji minimal 8 juta. Febri, kalau menurut lu standar hidup orang itu bisa nggak sih disamain? Standar hidup orang bagi gua nggak bisa. Kenapa tuh? Karena bagi gua orang itu adaptasinya, dia lahirnya, segala macam, itu dua hal berbeda. Soalnya dari dulu gue percaya sama kata-kata One Piece sih, ibaratnya kalau pada baca komik ya. Di dunia ini meskipun ada pohon yang identik sama, mereka nggak bakalan sama. Kayak juga seperti manusia. Meskipun dia kembar, mereka ada pemikirannya sendiri, tekanannya sendiri, tanggung jawabnya sendiri. Oke. Thank you, Febri. Iya. Babi. Menurut lu sendiri, Babi? Gue sedikit. Bisa nggak sih standar hidup orang? Oke, gue sedikit sependapat dengan sebelum gue nih. Febri. Iya. Hidup orang tuh lu gak bisa samain. Kenapa? Kita nggak tahu kita terlahir dalam keluarga yang miskin kah, kaya kah, atau biasa aja kah, kita nggak tahu. Oke. Kalau menurut gue sendiri,
standar hidup orang itu nggak bisa disamain. Kenapa? Karena kalau menurut gue sendiri, orang itu punya goals-nya masing-masing dan orang itu juga punya pemikiran akan suatu hal itu berbeda-beda. 25 tahun, orang ada yang masih mengejar kuliah dia sampai S3, S2 gitu kalau menurut gue. Jadi itu nggak bisa disamain sih kalau gue gitu. Kalau Ara, harapan Ara apa sih di umur 25 tahun itu? Kira-kira Ara mau harus punya apa gitu nggak? Menentukan nggak patokan kayak gitu? 25 tahun ya. Di umur 25 tahun. Karena pengen jadi dokter. Mungkin di 25 tahun pengennya tetap apa ya? Tetap ini sih pendidikan di kedokteran. Pengennya itu sih. Yang penting Jadi itu. Ara jadi di umur 25 tahun Ara juga masih mau belajar gitu ya Iya, di kedokteran itu tadi. iya bener, sampai bisa jadi spesialis itu kan waktu lama ya. Jadi kayak ya pengennya sih tetap sekolah terus gak ada yang gimana-gimana sih, yang penting sekolah itu. Jadi Ara tidak menentukan Ara harus punya mobil, Ara harus punya rumah, Ara harus punya itu di umur 25 tahun. Itu gak tahu ya kalau 20. Tapi kalau bisa mendekati umur 30, maybe kayak 28, 29, mungkin iya. Tapi kalau 25 rasa kayak masih harus kenyang-kenyangin sama ini sih, sama pendidikan gitu. Oke, thank you Ara. Halo Ilham. Ya, halo Kak Karin. Ham, di umur 25 tahun kira-kira Ilham harus punya apa nggak Ham? Oh enggak Kak Rin, gak nerapin gitu. Kenapa tuh? Serezekinya aja dari Tuhan. Jadi jalanin aja hidup lo gitu. Tidak ada patokan kan yang sempat viral tuh. Usia 25 tahun idealnya punya apa? Harus punya tabungan, harus punya sudah punya cicilan rumah yang sisa 20% lagi, punya kendaraan pribadi sama gaji minimal ada di 8 juta. Iya, nggak punya goal semacam itu sih kayaknya. Jadi lo menjalani apa yang lo punya sekarang, hidup lo sekarang gitu. Iya, menjalani apa yang sekarang dijalani. Terus mungkin kalau punya keinginan ya lebih ke keinginan. Ya udah pengennya apa, Kejar. jalanin, iya dikejar gitu. Nggak harus ada patokan umur, nggak harus ada patokan apa. Oke, thank you Ham. Oke Karin. Gue punya statement nih. Apakah fair jika kita menjudge seseorang berusia 25 tahun dari pedalaman Papua atau Afrika sebagai orang yang tidak ideal hanya karena dia tidak punya kendaraan pribadi? Dan apakah fair juga jika kita menjudge seorang child abuse survivor berusia 25 tahun yang sampai sekarang masih bergelut dengan gangguan mental sebagai seorang yang tidak ideal hanya karena ia tidak punya uang 100 juta atau cicilan rumah yang hampir lunas? Kalau kita kaitkan dengan ideal yang orang cantumkan kayak gitu, ideal. Aku masih belum dapat nih, untuk idealnya itu kayak gimana sih? Karena itu sempet banget itu postingan itu ramai diperbincangkan di Instagram maupun Twitter. Idealnya, bukankah itu kalau dia sudah berbicara dengan mengenai ideal itu bisa sebagai mengkotak-kotakan gitu kan, mengkotak-kotakan apa yang harusnya orang punya. Padahal kalau dibilang kesuksesan orang itu kan berbeda-beda. Ada yang kalau dibilang ideal itu larinya kan ke kesuksesan gitu kan. Melulu soal materi pasti. Nah, gue mau bertanya nih, dengan statement-statement yang tadi, fair nggak sih orang yang mengklaim itu tadi menyebutkan bahwa idealnya orang tuh harus kayak gini, harus kayak gitu, di kotak-kotakan gitu kan. Oke, gue mau tanya nih ke Makaron, boleh deh Makaron? Halo Bay, aku mau nanya nih, fair nggak sih
apa namanya, orang mengkotak-kotakan atau ngejudge orang, "Ih, lu 25 tahun belum punya apa-apa," gitu. Menurut lu tanggapan lu Yang kalau pastinya orang yang enggak ngatain kayak gitu gimana tuh? bener sih. Nggak bener? Yang bener kayak Nggak gimana bener. dong kalau dibilang nggak bener? Ngejudge kalau 25 harus ada gitu. Iya, kan yang tadi kan idealnya. Kalau dikata dengan ideal itu kan Mhm. berarti, harusnya gitu kan? Ya harusnya enggak. Karena kan Enggak? kita semua kan live our own gitu loh. Nggak perlu Mhm. banget lah diurusin kayak gitu. Maksudnya nggak penting banget. Lama-lama kan itu jadi society standards. Yang dimana nggak semua orang bisa menuhi itu loh. Yang nggak penting Jadi banget kayak lah. pemaksaan tapi, eee, karena kejulitan aja gitu ya? Julitan nggak tuh? Iya. Oke. Thank you, bye. Mungkin ada yang mau menambahi tentang seputaran tentang ini? Apa sih yang harus lo punya di umur 25 tahun gitu? Nggak harus nambahin sih, karena ini, ada orang yang di umur 25 tahun untuk, yang sudah melewati umur 25 tahun, dengan statement-statement itu pasti juga akan berpikir kan, "Kok aku 25 tahun belum punya ini ya? Kok aku 25 tahun juga belum punya itu?" Gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang mungkin di bawah 25 tahun pasti akan berpikir, kira-kira aku 25 tahun akan punya apa ya?" Gitu kan. Gue mau tanya dong ke Crybaby, Baby, pencapaian apa sih yang 25 tahun saat lu ada di umur 25 tahun, apa yang lu lakuin? Apa ya? Aduh, ditanya begini berat banget ya. Iya, nggak apa-apa dong, kan ini jadi ini juga, jadi apa namanya, pembelajaran gitulah dari Sebenarnya gini, seberapa sukses, kapan sih kita sukses? Kita mapan kapan sih? Kita nggak bisa kotak-kotakin. Soalnya udah Tuhan yang ngatur gitu loh. Untuk saat ini ya emang jujur ya belum punya apa-apa. Tapi kalau ada tabungan sih masih ada. Kalau mobil, rumah sih belum ada. Jadi setidaknya di tapi lu menikmati apa yang lu kerjakan gitu kan? Ya untuk saat ini pasti menikmati apa yang gue kerjakan. Ya sedangkan gue kan sedangkan ya dulu sih gue mencoba buat usaha, usaha apapun ya. Mmm, Kan kita berarti nggak ada bakal, impian yang ya berarti kan gue misalnya gue mau jadi entrepreneur lah ibaratnya. mhm, Dan gue udah mencoba, kan tapi kan belum tentu Tuhan ngasih jalan, ngasih cepet nih bakal sukses nih, kan belum tentu. Itu sih. Jadi gue bilang oke, sih lu buat yang belum 25 ya, atau yang sudah mhm, 25, lu gak usah pikirin kalau gua 25 kok belum punya ini sih, belum punya itu sih, nggak usah dipikirin. Udah dapat rezeki kok dari yang atas, udah diatur. waduh, tetep metanya meta pasrah gitu ya? Ya nggak pasrah juga dong. Oh, salah ya? Kan Iya kita iya tetap iya, I berusaha, know. tetap berusaha. I Oke, Baby, thank you. Gue akan bacain ya dari makaran tadi. Kita semua punya timeline yang berbeda. Nah, artinya semua orang berproses beda. Nggak harus umur 25 tahun punya ini itu. And all the overstuffed standard that your society nowadays create, gitu katanya. Semua bunga bloomy friendly, mawar sama tulip beda red tumbuhnya. And but they bloom beautiful. Susah banget bacanya ya kan bahasa Inggris semua, mohon maaf. Beautifully in their own time gitu katanya. Itu dari makaron baru bisa mikir katanya. Oke, thank you. Nggak bisa dipungkiri juga sih, bahwa di umur 25 tahun sangat identik dengan quarter life of crisis. Fase pencarian jati diri yang sering dialami oleh hampir semua orang yang berusia 20 tahun ke atas. Pada fase ini juga biasanya akan mulai mempertanyakan banyak hal, mulai dari tujuan hidup, passion, kayak karir, hingga percintaan. Momen ini akan cukup menyiksa, karena hampir setiap harinya akan sering dihantui oleh rasa takut, kesepian, bahkan sampai stres. Tapi itu bukan hal yang harus ditentukan oleh statement orang dengan idealnya orang harus punya ini, itu di umur 25 tahun. Gue rasa sangat konyol jika kita mengaplikasikan kriteria ideal dari postingan itu pada semua orang. Sebab orang yang lahir ke dunia ibaratnya berawal dengan garis start yang berbeda. Garis finish serta jenis maratonnya juga berbeda pula. Konyol jika kita
mengeneral semua orang dengan standar yang sama. Selain konyol, gue rasa itu juga dangkal jika patokannya adalah uang, gaji, atau kendaraan. Sebab tidak semua orang memprioritaskan hal-hal seperti uang atau kendaraan sebagai fokus utama di hidup mereka. Ada yang orang dengan fokusnya sendiri adalah belajar dan belajar. Ada orang juga yang berkarir, walaupun itu pasti materi kan, karir, tapi dengan dia berada di jenjang tertentu, itu juga sudah sebagai goals juga buat mereka, kayak gitu. Nggak ada kata terlambat untuk memulai semua hal yang baik. Terus aja jalan, sampai lo tahu apa yang lo mau dan lo cari. Hidup lo milik lo, bukan milik mereka. Nggak peduli omongan mereka apa. Anggap aja mereka hanya alarm. Lo bisa abaikan atau lo respon. Thank you semuanya. Kita bertemu di diskusi selanjutnya. Yang pastinya sih gue nggak akan lama-lama untuk diskusinya karena yang seperti gue bilang tadi, diskusi ringan, diskusi padat, tapi nyampai langsung ke hati. Oke, gue pamit undur diri. Terima kasih. Sampai bertemu di diskusi dengan tema menarik lainnya. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.